Halo, perkenalkan nama saya Wanda Melika Anila Putri, NIM saya 21-2024-071. Saya berperan sebagai Dabi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ridho Arya Daniswara, NIM saya 21-2024-075. Saya berperan sebagai dubbing. Mantap. Halo, perkenalkan nama saya Agil Muhammad Saputra, NIM 48-2024-047, berperan sebagai dubbing suara. Semuanya, kenalin nama aku Ardila Fitra Maulida dengan NIM 48-2024-044. Saya berperan sebagai editor dan dubbing. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Taufik Alatif dengan NIM 48-2024-046, berperan sebagai dubbing. Kabar lainnya pemirsa, dalam rapat kerja soal evaluasi pemilu dan juga persiapan pilkada yang digelar Komisi 2 DPR RI hari ini, muncul usulan agar praktik politik uang atau money politics dalam pemilu itu dilegalkan. Disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP Hugua terkait pemilu ataupun pilkada. Dia mengusulkan agar money politics atau politik uang dilegalkan dan masuk dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Wis krungu kabar tentang tahun DPR sing anyar kuwi urung? Durung pun, sapa wi? Jenenge iki Pak Joko ya. Krung-krung ndek iki ngekeki dhuwit nang nggone wong-wong kampung ben gawe nyoblos DPR. Oh, tadi kuwi sing jenenge money politik ya bun. Ya ora adil banget sih menurutku. Iya, bener banget ya. Enggak no, akeh wong-wong ki sing kegodho mbek dhuwit. Tapi nek menurutku ki adewe kudu mikir dawa, swara ki penting. Nah, setuju aku. Nah, misalnya dewe pilih Pak Joko mergo duit, iso wae kebijakane Pak Joko kuwi ora sesuai karo kebutuhannya dewe. Bener ya, adewe ki kudu milih wakil sing bener-bener peduli mbek masyarakat kudu malah mung iso ngekeki dhuwit tok. Makane penting gawe dhewe edukasi wong-wong sing ning kampung supaya ora kejebak ning praktik kaya ngono iku. Iya ya, soalnya ayah kan RT, jadi adewe ki kudu iso ngejak masyarakat kampung diskusi tentang memilih calon sing tepat ya, udah mergo iming-iming duit tok. Harusnya adewe iso gawe acara gawe sosialisasi supaya masyarakat kuwi luwih paham tentang dampak money politik. Ide apik ku ya. Nah, udah pada tahu belum arti money politik itu apa? Money politik itu pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk mendapatkan suara. Ini seringkali menjadi masalah dalam pemilu, di mana calon anggota DPR berusaha membeli suara untuk menang. Berikut ini penyebab dari money politik. Yang pertama, kurangnya pendidikan politik. Pemilih yang kurang memahami pentingnya suara, mereka seringkali tergoda oleh tawaran uang atau barang. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang sulit, pemilih lebih rentan terhadap tawaran materi sebagai solusi yang instan. Yang ketiga, budaya patronase. Di beberapa daerah, ada tradisi di mana calon pemimpin memberikan imbalan kepada pemilih sebagai bagian dari budaya politik. Yang terakhir, kurangnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap praktik money politik membuat calon merasa bebas untuk melakukan tindakan tersebut. Solusi dan saran untuk money politik. Yang pertama, pendidikan pemilih, meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman pemilih mengenai dampak negatif money politik melalui kampanye pendidikan. Yang kedua, penegakan hukum yang kuat,
memperkuat regulasi dengan penegakan hukum terhadap praktik money politik dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Dan yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Mendorong calon pemimpin untuk melaporkan sumber dana kampanye dan penggunaan dana tersebut. Yang terakhir, dukungan organisasi masyarakat sipil. Mendorong peran aktif organisasi non-pemerintah dalam memantau pemilu dan melaporkan praktik money politik. Jadi, money politik merupakan masalah serius yang mengancam integritas pemilu dan kualitas demokrasi. Penyebabnya itu meliputi kurangnya pendidikan politik, kondisi ekonomi yang sulit, budaya patronase, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat hukum, dan menciptakan lingkungan pemilu yang lebih adil dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemilu bisa berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kualitas dan visi, dan bukan karena uang. Setelah money politik dilakukan, ada beberapa hal yang dapat terjadi. Berikut adalah beberapa konsekuensi yang sering muncul akibat adanya praktik politik uang. Yang pertama, kualitas pemimpin menurun. Mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, keterlibatan kelompok kepentingan menyebabkan mereka lebih mendengarkan dan melayani kelompok tertentu, seperti pengusaha besar atau pemilik modal, daripada melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Ini bisa mengarah pada penggelapan anggaran negara dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Keempat, merugikan pemilih. Berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat atau berkelanjutan. Kelima, merusak integritas demokrasi. Dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan proses pemilu itu sendiri. 6. Pemborosan dana publik. Alamak, duit nih. Pemborosan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga negara, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum bisa dialihkan untuk tujuan politik yang tidak produktif. Stop politik uang, pemilu bersih dan berintegritas.